Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emma Kusumawati, NPM 5021174, kelas 4B PGSD, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi diantaranya standar proses, standar penilaian, dan elemen kurikulum, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Komponen standar proses diantaranya 1. Perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peran penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran diantaranya A. Pemantauan, B. Supervisi, C. Evaluasi, D. Pelaporan, dan E. Tindak lanjut. Standar penilaian. A. Definisi standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Yang B. Lingkup penilaian, diantaranya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang C. Tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Yang D. Bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013. Yang pertama, perubahan pada kompetensi lulusan, yaitu konstruksi holistik didukung oleh semua materi atau mapel. Yang kedua, perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecakupan. Yang ketiga, perubahan pada proses pembelajaran mencakup sikap, keterampilan, pengetahuan. Yang keempat, perubahan pada penilaian mencakup berbasis tes dan non-tes. Yang B. Pendekatan saintifik. Yang C. Inquiry dan discovery. D. Project based learning, dan E. Cooperative learning. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kelulusan peserta didik tidak didasarkan pada ketuntasan seluruh capaian kurikulum. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Modul pembelajaran literasi dan numerasi. Pemerintah menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi khusus lainnya. Yang selanjutnya, elemen kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pengertian profil Pancasila atau PPP merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari profil Pancasila
yaitu sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Pada pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila mencakup beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.